Saya Hendra Gunawan Sombing dari SMA Negeri 2 Bilahulu. Saya Umi Kalsum Lubis, SMA Negeri 1 Bilahulu. CGP Angkatan 10. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bye. Selamat pagi Bu Ramla. Selamat pagi Bapak. Ya, gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, begini Bu, saya juga baik. Sebelum ini kan kita mau melakukan coaching, sebagai langkah awal saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, pertama-tama nanti kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Dan coaching kita hari ini antara coach dan coachee akan saya amati dan diberi penilaian sesuai dengan alur penilaian Tirta. Nah, apakah sudah menggunakan alur Tirta atau belum? Kemudian nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana nanti coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa coachingnya harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antara kemitraan, pertanyaan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah apakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, yang pertama sekali yang ingin saya kembangkan yaitu adalah tegas, mendengarkan aktif dan memberikan pernyataan yang berbobot seperti itu Pak. Oh, baik. Kemudian pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu? Kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Bagus Bu. Nah, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimanakah yang diinginkan Ibu pada proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya kali ini si coachee dapat menemukan solusi dan dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Bu observasi kita kali ini. Silakan Ibu nanti melakukan coaching terhadap coachingnya ya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemarin Ibu ada nge-WA saya. Katanya Ibu ingin bercerita. Kalau boleh tahu itu tentang apa ya Bu? Iya, baik Bu. Begini, saya ada sedikit permasalahan ya mengenai siswa saya yang ikut di kelas. Jadi siswa saya itu satu itu ada anak perempuan, itu sebenarnya di awal itu anak yang pintar ya Bu ya. Kemudian dia juga rajin belajar gitu ya. Selain itu juga dia anak yang ria gitu, yang ceria gitu. Namun beberapa bulan belakangan ini dia kok agak berbeda ya Bu, agak berubah gitu ya. Dia tadinya rajin, kok jadi sering malas gitu sebenarnya jarang ngerjain PR. Terus kok sehari-harinya itu dilihat teman-temannya, kok dia agak murung gitu ya, sering di kelas juga menyendiri gitu. Jadi saya juga jadi bingung nih Bu, gimana caranya ya, kok bisa berubah kayak gitu ya Bu ya. Jadi Ibu bingung di sini kenapa anak Ibu ini tiba-tiba berubah seperti itu ya Bu. Dia berubah kelakuannya tidak seperti biasanya seperti itu ya Bu ya. Jadi yang dulu di awalnya rajin, nggak malas gitu ya Bu ya, sekarang kok nggak semangat gitu ya Bu ya. Jadi setelah kita melakukan pembicaraan ini, harapan Ibu untuk anak ini seperti apa? Iya, baik Bu. Jadi saya inginnya setelah pembicaraan kita ini
saya memberikan solusi gitu ya Bu, bagaimana saya bisa mengatasi masalah anak saya tersebut begitu ya Bu. Sayanya juga anak ini juga bisa berubah seperti sedia kala seperti itu Bu. Jadi yang ibu harapkan anak ini kembali ke sedia kala seperti itu ya. Ibu kembali sedia kala. Tapi apakah sebelumnya ibu sudah pernah menanyakan ke murid itu mengapa sikapnya belakangan ini berubah seperti itu? Iya, awalnya saya sudah menanyakan langsung ya Bu ya sama anak tersebut ya. Saya jumpai dia, saya tanyakan di kelas ya, di ruang guru gitu ya Bu ya. Di ruang guru saya panggil, kemudian saya tanyakan gitu ya secara empat mata gitu. Namun dari dari jawaban dia itu dia hanya mengatakan nggak ada apa-apa Bu, nggak ada masalah apa-apa. Dan tapi dari raut wajahnya itu nggak seperti itu, kayaknya dia ada yang tutupi gitu Bu. Jadi gimana ya, saya juga makin bingung gitu. Jadi ibu sudah bertemu dengan siswa itu secara empat mata gitu. Betul. Tetapi siswa itu hanya terdiam seperti itu ya Bu, dia tidak menjawab mengapa dia seperti itu. Bilang nggak ada apa-apa gitu. Jadi nih Bu ya, setelah pertemuan ibu dengan anak tersebut, ada nggak perubahan dari anak tersebut? Iya, kalau dari pemantauan saya sih Bu, dia itu masih belum ya Bu ya, masih belum berubah ya Bu ya. Dia masih tetap aja murung, dia juga kurang ceria gitu ya Bu. Jadi saya takutnya nanti prestasi dia menurun gitu Bu. Kan sayang juga gitu anak yang berprestasi, yang rajin, yang pintar, jadi kok kayak begitu gitu ya. Jadi saya itu harus gimana ya Bu ya? Iya, jadi ibu ini khawatir ya, Iya, khawatir betul. akan turunnya Prestasinya. prestasi anak tersebut seperti itu. Jadi supaya anak itu terus bisa kembali menjadi anak yang rajin belajar, seperti apa ya Bu? Kira-kira yang ibu harapkan? Iya, kalau saya sih harapan misalnya Bu, dia bisa berubah gitu ya Bu ya. Dia juga betul-betul seperti sedia kala Bu, dia tanya rajin ya kan. Saya juga sebenarnya pengennya lebih berprestasi lagi Bu dibanding sebelumnya. Masa ibu sudah pernah berkomunikasi dengan orang tuanya seperti itu? Saya belum kali ya Bu ya. Jadi mungkin saya punya rencana kali ya Bu ya. Jadi kalau kalau saya inginnya ke depan ya Bu ya, saya pengen punya rencana ini berkunjung kali Bu ke rumahnya gitu ya Bu ya. Ke rumahnya saya bertemu dengan orang tuanya, kemudian saya bisa berbicara langsung, kalau bisa dengan dia juga gitu kan, supaya saya tahu bisa menggali lebih dalam lagi kali ya Bu ya, permasalahan anak tersebut gimana gitu langsung ke orang tuanya, kan mungkin lebih mudah gitu ya Bu ya. Itu kali ya Bu ya. Jadi setelah ibu berkunjung ke rumah orang tuanya, kira-kira ibu mengharapkan perubahan seperti apa? Yang pasti itu tadi Bu, dengan nanti pembicaraan dengan orang tuanya kita bisa dapatkan titik benang merah lah gitu kan, di tengahnya gimana, apa sih anak ini, apanya keinginannya gitu, mungkin ada yang tidak terpenuhi oleh orang tuanya atau seperti apa. Jadi komunikasi dengan orang tua ini kan harus lebih lebih rutin begitu ya Bu ya. Jadi permasalahan anak juga bisa teratasi seperti itu sih Bu. Jadi ibu berbicara tadi, ibu selalu berjumpa dengan orang tuanya. Kira-kira kalau rencana ibu ini belum berhasil, apa lagi tindakan yang akan ibu lakukan? Baik Bu, nantinya saya juga akan mencari bantuan kali ya sama teman gitu ya, rekan kerja kali ya Bu ya, supaya bisa mencari solusi ini juga gitu kali ya Bu. Iya, kira-kira rekan kerja ibu siapa Bu yang bisa membantu ibu untuk mengatasi masalah ini? Baik, kalau saya sih berpikirnya mungkin guru BK kali ya, karena guru BK ini kan gampang itu, ada tipsnya tuh gimana cara mengatasi anak-anak. Lebih paham gitu ya. Kayaknya lebih paham mereka gitu ya. Saya akan coba Bu untuk berkolaborasi juga lah ya dengan dengan guru BK gitu kali ya. Jadi rencana ibu akan berkolaborasi dengan ibu BK seperti itu ya Bu ya.
Dari perbincangan kita tadi, apakah Ibu sudah menemukan solusinya, Bu? Iya Bu, jadi kayaknya ini sudah agak enak ini pemikirannya. Jadi dari siswa saya tadi itu saya dapat Bu solusinya, dan nanti akan coba untuk melaksanakan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Iya. Jadi kapan nih Bu Ibu melakukan rencana-rencana yang telah Ibu katakan tadi ya? Baik, saya pikir segera mungkin ya Bu ya, dalam 1 atau 2 minggu ini supaya anak tersebut bisa saya atasi dengan baik begitu. Wah, seru nih. Berarti dalam 2 minggu yang akan datang saya akan bisa mendengar cerita dari Ibu lagi ya Bu ya? Iya Bu, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, dan saya akan tahu apa hasil yang Ibu lakukan dengan rencana itu. Harapan saya juga anak ini bisa berubah, dan dari rencana ini anak saya juga betul-betul bisa ditangani dengan baik gitu lah Bu ya. Ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Sekarang gimana nih perasaan Ibu? Lega sih Bu, saya dapat solusi dari perbincangan ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu ya, sudah bisa mendengarkan saya, juga sudah mau mendengarkan cerita dari saya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu. Baik Bu, setelah coaching tadi, sebelum saya tutup observasi ini, saya menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertanyaannya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait ketercapaian yang diinginkan? Ya baik Bapak, di coaching ini kita sudah melakukan alur cerita, yaitu menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya Bapak. Oke. Menurut saya tadi sebagai observer Ibu pada proses coaching yang tadi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur cerita, dan Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada coaching. Dan coaching yang berjalan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah cara memahami prinsip coaching itu ya Pak ya, sehingga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Oh begitu ya Bu. Semoga ke depannya nanti kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Amin, Pak. Semangat ya Bu. Semangat Pak. Oke, sampai